Kan kita tahu nih banyak atlet-atlet muda kita sebenarnya yang berprestasi. Bahkan ada atlet muda kemungkinan yang misalnya dia prestasi nggak dilirik sama Pemprov, dia akhirnya lari keluar tuh seperti apa, Bang? Itu juga sih Mm-mm. jadi PR juga sih itu sebenarnya. Sekali lagi bahwa memang banyak ada sebagian atlet-atlet yang tidak mendapatkan mungkin ya mendapatkan kesempatan yang sama ya. Iya, betul. Tapi setahu saya sangat sedikit, Mm-mm. sangat sedikit. Ada tips nggak untuk mereka nih agar larinya fisiknya tetap terjaga atau apa, Bang? Jika dia lari, Mm-mm. dia harus tentu pemanasan Oke. ya, stretching lah namanya Betul. ya. Dan jangan dipaksa harus kencang, Mm-mm. tapi harus statis. Oke. Ya, harus statis. Bang, Abang melihat peran serta media dalam hal ini untuk memerangi hoax, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim nih, Bang. Seperti apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busamaidi. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busamaidi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya kita telah membahas banyak terkait hoax dari medis, hoax bahkan di dunia kebakaran. Kemarin juga kita membahas hoax di dunia kebencana alaman. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan, ya inilah, lebih ahli di bidang olahraga dan pemuda kalau kita bisa bilang. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Bang Rasman Rading. Bang aja Bang ya, biar boleh, lebih boleh. muda. Boleh, Oke, lebih muda apa ya. kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, Bang, kita nih kan ada panggilan khusus kepada teman-teman follower kita, Sobat Busamaidi namanya, Ya, Bang. ya, ya. Mungkin boleh diperkenalkan lagi diri Bang Rasman, bagi mungkin ada yang belum tahu, tak kenal maka tak sayang, Bang. Ya. Oke. Saya sampaikan nama saya Rasman, SMSI, selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Bang, kalau bisa dijelaskan terkait bidang yang Abang tekunin sekarang ini terkait apa nih, Bang? Ya, terkait dengan bagaimana agar prestasi olahraga Kalimantan Timur ini betul-betul bisa kita lakukan upaya-upaya dalam peningkatan di berbagai macam cabang olahraga yang selama ini kita laksanakan di setiap kejuaraan-kejuaraan, baik itu single event maupun multi event, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional dan internasional. Oke, terakhir Bang, ada event olahraga apa nih yang mungkin atlet-atlet Kaltim ada prestasinya terakhir, event apa Bang? Event terakhir ini adalah pelaksanaan PON 21 2024 Aceh Sumut. Oh, Aceh Sumut kemarin Yang Bang ya? terakhir ya, bulan Oktober ya. Bulan September. Nah, itu kemarin Kaltim menempati posisi berapa Bang kalau boleh tahu? Posisi ke-8 ya. Dengan raihan medali itu 29 medali emas, perak itu 55, dan perak itu 34 ya. Oke, perunggunya 34 Bang ya? Perunggunya 34. Oke, berarti kalau untuk Kaltim sendiri kemarin di PON Aceh Sumut itu targetnya berapa besar sebenarnya Bang? Seharusnya target kita tuh 5 besar ya. Oke, 5 besar. Tapi kan itu target ya. Tapi kan dari sisi pencapaian dibandingkan dengan PON Papua itu masih jauh lebih baik. Kalau Papua itu 25 medali emas ya. Jauh lebih baik lah ya. Tapi bagi saya kita jangan terlena dengan apakah baik atau tidak. Tapi bagaimana cabang-cabang olahraga ini terus menerus tidak terbuai dengan apa yang dia dapatkan pada PON sebelumnya. Ya kan. Tapi tahun PON kali ini yang kita syukuri karena medali emasnya itu menyebar ke beberapa cabang olahraga. Beberapa cabur Bang ya. Oke. Nah, ini kalau bisa kita tahu nih Bang, untuk peringkat kan agak turun berarti kalau dari Papua ke Aceh Sumut kemarin atau gimana Bang? Papua itu kita peringkat berapa waktu di Papua Bang? Peringkat ke-7. Oke, berarti agak turun satu tingkat Bang ya. Tapi medalinya naik Bang ya. Oke. Nah, itu ada rahasia sendiri nggak sih dari Dispora Kaltim untuk pembinaan dari
pemuda-pemudanya sendiri untuk meningkatkan prestasi seperti apa, Bang? Ya, pertama memang perlu kolaborasi semua elemen stakeholder ya. Itu pertama. Kedua, memang kita kembali kepada bagaimana agar cabang-cabang olahraga ini punya sasaran dan tujuan dan target Oke. terkait dengan pembinaannya. Nah, pembinaan itu tidak instan ya. Pembinaan itu memang harus terstruktur Oke. ya, kemudian berkelanjutan ya. Contoh mamanya cabang olahraga kemarin ya silat ya, yang sangat konsisten Oke. dari Perolehan medali, Bang, ya? perolehan medali Heeh. dari pon ke pon. Oke. Ya, termasuk mungkin catur ya. Kemudian yang konsisten itu seperti kayak gulat ya, Oke. panahan, layar, Heeh. kemudian apa lagi? Tempo itu yang Oke. Yang sangat konsisten. konsisten ya. Oke. Tapi intinya adalah bagaimana agar cabang-cabang olahraga ini tidak tertumpu pada satu cabang olahraga saja. Makanya saat ini kita memang punya program agar cabang-cabang olahraga ini melalui Dinas Pemuda dan Olahraga maupun melalui KONI untuk memperkuat latihan fisik. Oke. Karena kita kekalahan kemarin itu latihan fisik. Ya, sehingga oleh KONI Kalimantan Timur saat ini sebagai mitra strategis Diaspora pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pelatihan-pelatihan pelatih fisik. Oke. Sehingga performanya atlet ini sebenarnya teorinya anunya sama, materinya sama. Cuma memang dia kalah di fisik ya. Segi fisik itu, Bang, ya? Dia kalah pada buktinya kan puluhan cabang olahraga nomor tanding yang masuk dalam final ya. Tapi di finalnya Oh, di kalah. finalnya malah kalah, Bang, ya? Ya, finalnya kalah. Oke. Makanya oleh KONI, oleh pemerintah melihat bahwa ini perlu dievaluasi secara Oke. totalitas. Ya. Oke, nah kan kita tahu tadi seperti yang Bang Rasman bilang terkait untuk konsisten perolehan medali itu tertumpuk di beberapa cabur, Bang. Ya. Nah, ada beberapa cabur yang mungkin ada kita pertandingkan nomor caburnya tapi tidak memperoleh medali, itu ada evaluasi kah, Bang? Atau seperti Ya, apa? semua perlu kita evaluasi. Karena evaluasi mulai dari rekrutmen atletnya, Oke. kita evaluasi pelatihnya, kita evaluasi mungkin puslatdanya, kita evaluasi mungkin pengurus organisasi, pengurus cabang olahraganya. Semua harus kita pelajari di sedemikian rupa. Jangan Oke. mungkin di antara itu mungkin ada yang kira-kira salah satu faktor penghambat gitu ya. Nah, kemudian bagi kami di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mencapai sebuah target nanti pada PON 22 tahun 2028 Oke. NTT NTB, mulai dari saat ini kami sudah wanti-wanti mitra strategis kami melalui KONI untuk melakukan upaya-upaya dalam merekrut atlet-atlet yang betul-betul tidak karena suka tidak suka, Oke. tapi betul-betul karena dilihat dari automeknya, dilihat dari performannya, dilihat dari masa profil sebagai atlet, ya kan? Dan malah justru saya minta agar kita naikkan apa namanya anggaran-anggaran kejuaraannya. Kita naikkan biaya-biaya pembinaannya, umpamanya seperti kita tryout kan, kita tambahin, kita punya biaya-biaya indeksnya ya, indeks anggaran dalam Untuk mendukung hal pembiayaan itu, Bang, ya? cabang olahraga di semua level. Oke. Dan saat ini kita minta agar semua cabang olahraga itu harus ada kejuaraan junior sebagai basis dari adanya atlet-atlet untuk kita siapkan di tingkat senior. Oke, berarti dari pemerintah Provinsi Kaltim memang menyediakan untuk pembinaan usia dini itu, Bang, ya? Pembinaan usia dini itu sangat penting. Oke, Bang. Ini kan kita tahu memang terkait Provinsi Kalimantan Timur ini kita masih tertinggal dengan
pulau-pulau Jawa memang yang Ya, masih 1 sampai 5 ya, besar dominannya mereka ini Bang. ya, Apa yang salah Bang sebenarnya? Apakah apa ya fasilitas kita kurang atau ya. SDM kita yang memang belum inilah itu seperti apa Bang melihat Ya, itu Bang? sebenarnya ini adalah salah satu tantangan kita ya. Oke. Kenapa kita selalu kalah dari Pulau Jawa? Hmm, hmm. Itu karena pertama kejuaraan-kejuaraan di Jawa itu di Jawa ya, Iya. Jawa sekitarnya Hmm. itu sering melaksanakan kejuaraan-kejuaraan baik Oke. yang sifatnya levelnya antar provinsi, Heeh, heeh. nasional dan internasional. Oke. Sehingga mereka itu jiwa tandingnya, Jam mental tandingnya terbangnya itu, Bang jam ya? terbangnya Heeh. itu dari daerah ke Hmm, daerah. hmm. Umpamanya dari Jakarta ke Jawa Timur. Iya. Ada lagi kejuaraan di apa tuh di Jawa Tengah atau Hmm, di Jawa Barat. hmm. Dia mudah Oke. anunya akses Heeh, ya, heeh. sehingga kejuaraan apapun di sana dia hadiri, Hmm. dia ikuti. Oke. Nah, kalau kita di sini Betul, betul. kita mau lakukan hal yang sama, Hmm. biayanya pula yang besar. Oke. Ya, kita Hmm. mau ikuti di kejuaraan-kejuaraan open, kejuaraan-kejuaraan series di Jawa sana, Hmm. di Pulau Jawa, permodalnya juga Iya. terbatas. Anggarannya Iya, kurang ya, anggarannya terbatas ya Bang ya? kurang. Tapi kita tidak boleh lengah dengan Heeh. terbuai dengan itu, Iya, karena itu betul. kan alasan klasik juga ya. Betul. Nah, makanya kita lakukan upaya-upaya kejuaraan-kejuaraan, Hmm. khususnya kejuaraan-kejuaraan yang menjadi cabur-cabur andalan dan unggulan, Hmm, termasuk hmm. cabang-cabang olahraga yang berpotensi mengkombainkan antara Hmm. prestasi dengan Hmm. sport industri. Oke, berarti memang dari sebenarnya olahraga itu enggak cuma olahraga Bang ya, cuma Lah, ada sport industrinya ya, juga oh ya. iya, Heeh. ya. Tujuan Oke, olahraga itu kan bukan hanya sekedar ujungnya adalah prestasi, tapi betul. di situ ada pembudayaan, Heeh, pembibitan, heeh. kemudian kita latih di Hmm, sentra-sentra olahraga betul, betul. seperti PPLP, Heeh. PPLD, kemudian tahun ini Hmm, namanya Spopda ya, oke. Sentra Hmm, Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah. oke. Ya, saat ini yang ada. Hmm. Kalau untuk fasilitas sendiri Bang, apakah kita setara nih sebenarnya sama Pulau Jawa atau masih ada yang Sebenarnya dari tertinggal? sisi fasilitas kita cukup Memadai Bang ya? memadai ya. Oke. Tinggal bagaimana banyak ada beberapa fasilitas sarana prasarana Hmm, masing-masing cabang olahraga itu yang memang perlu ada pembenahan. hmm, hmm. Itu yang menjadi PR kami untuk Oke. bagaimana agar fasilitas-fasilitas ini kita bisa lengkapi, Hmm, dan itu sudah direspon oleh Gubernur Kalimantan Timur oke. agar fasilitas-fasilitas itu bisa menjadi bagian daripada perhatian Hmm. pemerintah untuk mempercepat akselerasi dari percepatan pembangunan prestasi olahraga. Oke, kalau untuk SDM-nya sendiri, Bang, kan kita tahu nih banyak atlet-atlet muda kita sebenarnya yang berprestasi. Hmm. Bahkan ada atlet muda kemungkinan yang misalnya dia prestasi, nggak dilirik sama Pemprov, dia akhirnya lari keluar tuh seperti apa, Bang, SDM kita saat ini? Ah, itu juga sih Mm-mm. menjadi PR juga sih itu sebenarnya. Sekali lagi bahwa memang banyak ada sebagian atlet-atlet yang tidak mendapatkan mungkin ya, Mm-mm. mendapatkan kesempatan yang sama ya. Iya, betul. Tapi setahu saya sangat sedikit, Mm-mm, mm-mm. sangat sedikit. Mm-mm. Justru malah atlet-atlet kita malah justru bukan dipalak Pak, yang diambil Heeh. oleh daerah-daerah lain. Karena sangat berprestasi, Nah, Bang ya. karena dia berprestasi, kemudian kalau dia di sini dia sangat jarang mengikuti kejuaraan. Oke. Nah, Heeh. kebetulan dia mungkin dia berlatih di Jawa Mm-mm. seperti kayak bulu tangkis itu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Siapa namanya itu yang dari Bontang itu yang Mm-mm. sudah juara nasional ya. Oke. Itu karena di sana dia sekolah, Mm-mm. kemudian dia masuk di apa namanya di Jarum ya. Oke. Kemudian oleh daerah tertentu mengambilnya. Oke. Nggak mau lagi menjadi Mm-mm. apa namanya Atlet atletnya Kaltim. iya. Kenapa sudah terlalu nyaman di sana? Iya, Kita di oke. sini tidak ada fasilitas untuk mendukung secara penuh ya, Mhm, mhm, mhm. karena kan keterbatasan Oke, APBD. sama keterbatasan kompetisi itu tadi Nah, Bang ya. kesempatan Heeh. kompetisi yang masih kurang. Oke. Tapi bagi saya seharusnya memang cabang-cabang olahraga itu harus berani mengambil apa namanya mengambil keputusan untuk Mhm. sering-sering melaksanakan kejuaraan, walaupun Oke. mungkin tidak besar ya. Mhm, mhm, Ya mhm. antar klub kah,
Karena kalau semakin banyak kejuaraan seperti kayak taekwondo, Oke. itu banyak prestasinya. Mhm. Walaupun kemarin tidak mendapatkan medali emas ya kemarin di. Oke. Tapi kan tujuan olahraga itu kan bukan hanya prestasi, Bener. tapi di situ ada kebugaran, ada kesehatan, ada sportivitas. Kemudian di situ ada muncul sport industri, Oke, ada silaturahmi juga ada Bang ya. silaturahim, sehingga ketika orang berolahraga itu Mhm. fresh, Mhm. kemudian mengurangi yang namanya subsidi kesehatan. Oke. Karena kenapa orang sehat? Oke, Sehingga betul. tidak banyak antri di rumah sakit. Betul. Oke. Bang, mungkin ada pesan-pesan kah yang mau disampaikan kepada masyarakat Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur? Kan kita tahu nih, anak-anak muda sekarang apalagi lagi gemar-gemarnya berolahraga nih, Bang. Ya. Mungkin mereka ada yang tidak tergabung di suatu organisasi, siapa tahu dia bisa menjadi atlet dan apa ya, membawa nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Itu ada tips dan triknya nggak untuk mereka bisa membela nama Kaltim, Bang? Pertama, para sahabat bersama ID, Mm-mm. pertama adalah saya mengharapkan kepada para orang tua, Mm-mm. kepada para guru-guru untuk melihat secara dini anak-anak sekarang ini yang memiliki potensi Mm-mm. dalam meraih prestasi di bidang Mm-mm. olahraga di berbagai macam cabang olahraga. Mm-mm. Kemudian, jika memang ada ditemukan, Oke. ya memang sebaiknya harus menghubungi cabang-cabang olahraga Mm-mm. terkait, di mana cabang olahraganya itu dia sukai, Oke. ya bisa menghubungi cabang-cabang olahraga seperti kayak taekwondo, Mm-mm. silat, ya. Oke. Kemudian panahan ini lagi booming-boomingnya Mhm. panahan, Mhm. sepak bola, ya, Oke. agar dia bisa bergabung di berbagai Mhm. klub-klub yang ada di Oke. Kota Samarinda maupun di Mhm. Kalimantan Timur, Mhm. sehingga kesempatan mereka untuk bagian daripada atlet-atlet yang bisa kita harapkan di kemudian hari. Oke. Berarti bagi para orang tua nih Bang ya, Ya, misalnya anaknya memiliki bakat ya, di suatu cabur, ya, misalkannya aja ya. kita ambil contoh taekwondo misalnya Bang ya. Taekwondo ya. Berarti mereka harus menghubungin kalau bisa masuk klub taekwondo ya. Iya, gitu. Oke, Karena masuk klub tidak sedikit taekwondo. klub-klub yang ada ini saat ini. Mhm. Taekwondo saja ada puluhan ya klub ya di Kalimantan Mhm. Timur ya. Mhm. Oke. Apalagi silat. Mhm. Mhm. Silat banyak juga Oke. klubnya. Renang Mhm. banyak ya. Oke. Itu kalau renang itu kejuaraan renang itu luar biasa loh peminatnya itu. Ya, Oke. Mhm. tapi keterbatasan sarana ya renang itu yang Mhm. standar tuh hanya di apa namanya di Kutai Oh, Kartanegara. di Kukar sana Iya, Bang ya. ya. Oke. Tapi tidak mengurangi para orang tua untuk datang ke sana ya kalau ada Mhm. kejuaraan. Oke, betul betul. Peminatnya banyak sekali. Karena mungkin anaknya memang juga punya bakat di situ Ya, Bang ya. justru karena punya bakat Heeh. itu kan. Oke. Nah, kan kita tahu tadi Bang, cabur-cabur ini sebenarnya banyak organisasinya, klubnya juga Ya, banyak. ya. Itu seperti apa dari Dispora sendiri untuk melakukan penyaringan atlet itu seperti apa Bang? Sebenarnya yang melakukan penjaringan itu pertama memang dari klub. Oke. Nah, kemudian yang kedua lari ke Pengcap. Hmm. 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 Pengcap di masing-masing Hmm. kabupaten Hmm. kota. Hmm. Setelah di Pengcap, kemudian ada kejuaraan, ada seleksi, Oke. kemudian tersaringlah masuk ke mewakili Hmm. Hmm. Kalimantan Timur untuk di kancah Oke. internasional. Itu Hmm. berbagai macam seleksinya lah. Ada yang seleksi di klub kah, ada Hmm. seleksi di Pengcap ya. Oke. Kemudian diseleksi di tingkat Pengprov. Oke. Sehingga kita berharap jangan sampai karena anaknya, saudaranya nggak boleh Hmm. seperti itu karena Hmm. olahraga itu harus sportif. Oke. Ya, kalau ada seperti itu, mungkin hari ini juara, di kemudian hari pasti tidak juara. Kenapa? Oke, Dia betul. sudah apa namanya? Dia sudah melakukan upaya-upaya ya pencucian segala macam Hmm. itu. Hmm. Tapi Hmm. saya kira di Kaltim kayaknya tidak ada deh. Oke. Berarti memang dari Dispora sendiri sebelum mengirimkan atletnya untuk membawa nama Kaltim itu dari Dari hasil klub dulu seleksi, ya, dari seleksi. seleksi Kalau dari klub dulu provinsi Bang ya. seleksinya dari Pengprov ya. Oke. Dari Pengprov. Nah, dari Pengprov itu berarti dia ada nama-nama dari klub yang misalnya ke kabupaten kota terus ke provinsi Bang Ya, ya. dari Heeh. klub itu biasanya kan ada kompetisi antar klub di masing-masing kabupaten Hmm. kota tuh. Hmm. Kemudian setelah itu kita minta ke masing-masing kabupaten kota, nanti kan dia kirim untuk perwakilannya Oke. untuk di tingkat provinsi Hmm. kan. Hmm. Nah, Hmm. di tingkat provinsi itu muncullah nama-nama yang jika juara itu yang Nah, kita ambil. oke. Nah, kemudian kita ada pendekatan ya tentu sport science ya Hmm. 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 dan sport intelligence. Oke. Karena ada juga dia juara di sini, belum tentu dia punya mental bagus di juara nasional. Hmm. Hmm. Makanya Hmm. perlu ada pendekatan
persuasif, baik dari sisi sport science maupun dari sport intelligence. Oke, sebelum masuk kita materi hoax nih Bang, Hoax ya. ini selain tadi untuk peningkatan prestasi olahraga di bidang Bang Rasman sendiri, apalagi sih Bang yang dilakukan nih Bang? Ada kejuaraan-kejuaraan tingkat provinsi ya. Tahun ini insya Allah ada, kita ingin tahun ini ada kejuaraan multi event ya. Oke. Cuma karena ada pengurangan anggaran, ada efisiensi anggaran, mungkin kami agak tunda sedikit. Oke. Tetapi ada tetap kejuaraan. Yang kedua ada yang mau saya laksanakan tahun ini, kejuaraan sepak bola ya. Oke. Kami laksanakan di 9 kabupaten kota ya, minus Mahulu karena belum punya apa namanya Asprop PSSI Mahulu Oke. ya. Oke. Kenapa kita laksanakan kejuaraan sepak bola di tingkat kabupaten kota? Karena kita merespon sekian banyaknya sekolah sepak bola di masing-masing kabupaten. Antusias sekali mereka dalam apa namanya menyekolahkan anaknya di sekolah sepak bola ya. Ya, itu satu. Kedua, sekaligus menyaring atlet-atlet bertalenta usia dini dari kabupaten kota. Ya. Dan itu kan sepak bola ini kan adalah di samping dia olahraga prestasi, dia juga adalah bagian dari sport industri kan. Betul. Coba lihat kalau ada sepak bola. Pasti ramai itu ada UMKM. Betul. Di situ ada jual ya, UMKM jual baju segala macam, muncullah usaha-usaha baru, kemudian itu menjadi silaturahim. Itu juga sekaligus menjadi hiburan. Betul. Nah, itu sekaligus juga menjadi sebuah prestasi. Kalau orang tua itu menyekolahkan anaknya di SSB kemudian dia juara, dia tidak lihat berapa nilai apa hasil atau hadiahnya, tapi dilihat anaknya itu punya bakat atau tidak. Benar. Iya, betul, kan? betul. Nah, di sepak bola ini kan ibaratkan apa ya? Kalau sepak bola ini karena sepak bola ini adalah olahraga yang sudah familiar, mungkin bisa saja dia tidak berprestasi di bola, bisa saja nanti dia bisa lari ke cabang-cabang olahraga lain. Tapi intinya adalah kalau kita bola ini sekaligus bagian daripada apa namanya memberikan hiburan kepada di masing-masing kabupaten kota dan sekaligus menyaring atlet-atlet bertalenta untuk kita siapkan pada event-event provinsi maupun nasional. Dalam waktu dekat nih ada event apa Bang? Dalam waktu dekat ini kejuaraan sepak bola. Sepak bola. Iya, usia dini ya. Usia dini. Usia di 15 sama usia 13. 13 15. Oke. Kalau untuk porprov atau sendiri itu, untuk porprov sendiri itu kapan lagi ada digelar? Kita laksanakan porprov itu tahun 2026. Oke, 2026 Bang ya. Oke, kalau porprov itu kan dia berarti dari kabupaten kota yang bertanding Bang ya. Nah, tahun ini kalau nggak salah praporprov. Praporprov. Oke. Nah, tadi kejuaraan usia dini yang Abang bilang tadi itu nanti ujungnya kan bisa menjadi seleksi untuk membawa nama Kaltim Bang ya? Justru itu bagian dari seleksi. Oke. Sebenarnya saya laksanakan usia dini, usia 15 dan 17 nanti di sini. Itu sebenarnya untuk menyaring atlet-atlet sepak bola untuk mudah-mudahan itu kita persiapkan untuk PON masuk untuk PON 2028. Karena maksimal kan kalau sepak bola usia 20 tahun. Oh, 20 ya? Iya, 20 tahun. Sehingga kalau kita laksanakan usia 15, 4 tahun yang akan datang kan dia sudah usia 19 tahun. Lagi puncak-puncaknya itu. Betul. Makanya kita laksanakan di kabupaten kota. Oke, untuk mencari bibit-bibit yang berbakat tadi Bang ya? Tadi itu, ya. Oke, nah Bang menarik soal ini, sport industri tadi Bang. Nah, itu ada beberapa olahraga yang kemungkinan sangat apa ya potensi sekali untuk jadi industri itu ada beberapa olahraga Bang. Kalau untuk saat ini sepak bola, bola voli, bola basket. Terakhir kan ada kejuaraan apa yang di Gor Sigir itu. Lain ada yang ini apa kejuaraan bola basket DBL ya. Oke, DBL. Iya, DBL. Di Gor Sigir ya. Itu penontonnya memang ngeri. Luar biasa itu Bang. Itu dari kan zaman saya SMA sepertinya itu DBL itu. Memang usia SMA memang usia pelajar memang. Yang kedua adalah bola voli sama tuh. Yang ketiga adalah bola. Nah, sebenarnya
seluruh cabang olahraga itu punya potensi untuk Untuk jadi jadi sport industri, Bang, ya? sesungguhnya. Coba kita lihat kalau ada kejuaraan bola basket kejuaraan tenis lapangan, coba lihat kalau di luar negeri. Pasti penuh, Bang, kalau luar negeri. Jangan kan pickleball yang baru saja, itu Heeh. luar biasa penontonnya. Betul, betul. Nah, makanya memang pemerintah itu saat ini mendorong olahraga itu bukan mengejar prestasi, bukan saja mengejar prestasi, tapi betul-betul mengkombinkan antara prestasi dengan sport industri. Industri tadi, Nah, Bang, ya. begitu sport industri, maka pasti banyak orang mendapatkan manfaat Jadi dari multiplier efek dia jadi, itu. Bang, ya. Heeh. Oke, berarti untuk sport industri sendiri tadi ada bola, bola voli, voli, bola basket. Nah, bola basket. kedepannya ada rencana nggak dari Pemprov Kaltim, terutama di Spora Kaltim untuk mendorong inilah olahraga lain, ada sosialisasi mungkin seperti yang Abang bilang tadi kan tenis di luar negeri sangat ramai, tapi di Iya. sini kok sepi gitu, Bang. Ada contoh mamanya saya mendorong kemarin ada kejuaraan tiba-tiba bertarung. Oke. Wih, Oh, penontonnya tinju, banyak. Bang, ya? Iya, Heeh. tiba-tiba bertarung. Oke. Malah justru saya ingin ada kejuaraan tenis lapangan artis mamanya. Oke, yang Kita kayak undang. sering dibikin di YouTube Ya, itu, Bang, ya. itu Heeh. kan tidak sedikit anunya peminatnya Betul. tuh. Jadi para elit-elit tenis lapangan itu mulai dari apa namanya dari tokoh publik, tokoh pemuda, Oke. kemudian tokoh olahraga khususnya para artis-artis itu malah justru ketika ada seperti itu mendorong orang untuk berolahraga loh ya, Betul. ya kan. Sehingga ketika dia berolahraga yang dia rasakan manfaatnya adalah pertama adalah eh, kita jadi bahagia, teriak-teriak di lapangan kan. Betul. Dengan dia bahagia kan meningkatkan endorfin tuh. Ketika meningkatkan endorfin, insya Allah itu pasti orang itu sehat. Betul, betul, Kenapa? betul. Dia sudah bahagia di lapangan. Dia udah luapkan kegembiraannya di lapangan. Begitu dia luapkan kegembiraan di lapangan, hilang semua persoalan. Oke, siap. Betul, betul. Iya, iya. Oke. Bang, tadi kan terkait ini olahraga sendiri yang saat ini lagi rame banget itu orang lagi lari tuh, Bang. Lari. Kan banyak banget event-event lari nih, Bang. Maraton lah, lari maraton, ya. 5K, 10K. Seperti yang kami laksanakan kemarin di Maratuaran. Oke. Di tanggal 15 Februari kemarin ya. Oke. Memang memang Lari nih, Bang. lari ini maraton ini memang di seluruh Indonesia bahkan dunia itu pun sudah apa namanya Familiar sudah lah, Bang, ya. familiar dengan adanya kejuaraan-kejuaraan Betul, seperti betul. itu karena kenapa memang mulai dari usia dini, usia pelajar sampai usia tua ada semua di situ. Memang harus dibuatkan klasifikasi. Oke. Mungkin ada klasifikasi usia tua, elit, atlet, Oke. ya, kemudian usia pelajar Betul, betul, atau betul. usia dini. Oke. Abang melihat fenomena itu sendiri seperti apa, Bang? Kan lagi rame banget bahkan di Memang rame. Instastory orang Dan rame itu banget. menjadi kebanggaan orang. Tadinya dia tidak pernah olahraga karena Betul. dia coba, Heeh. maka dia berminat. Oke. Kita bisa lihat efeknya. Coba lihat. Kita bisa lihat efeknya di stadion Iya, Kadriuning. Begitu banyaknya orang Olahraga, yang Bang, ya. berolahraga lari tadi itu. Oke. Kenapa dia menemukan clue-nya? Betul. Ternyata begitu saya olahraga seperti ini ada sisi manfaat yang dia dapatkan gitu. Oke. Sehingga dia begitu ada kejuaraan run Kaltimpos apa nah kemarin Korpri ya. Apa Mahakam Run ya? Iya, Mahakam Run. Mahakam Run, kadang Polda. Oke. Apalagi ini Bayan Group. Ya, itu kemudian di Spora Kota. Oke. Ya. Banyak sekali yang mengadakan lari itu ya, event lari itu. pandran itu. Karena ternyata memang dampaknya luar biasa. Oke. Dampaknya terhadap kesehatan, kekeluargaan, apalagi namanya ya tentu kebahagiaan ya, apalagi kalau dia tunjukkan apa medalinya itu, ya. Betul. Walaupun tidak juara, iya. tapi dia mampu untuk nyampe di finish itu sudah bagian daripada kebahagiaan. Oke. Jadi memang ini kita harus dukung penuh. Oke. Kalau Bang Rasman sendiri hobi olahraga apa, Bang? Satu adalah apa namanya lari ya. Kedua bulu tangkis. Kemudian yang ketiga dulu futsal. Cuma karena sudah usia tua ya. Bukan usia tua, Bang.
Ya lihat-lihat anu lah, situasi dan Jaga kondisi fisik Bang ya. ya itu. Oke, Bang nih ada tips nggak untuk kan Bang Rasman sendiri tadi bilang hobi lari. Kan Ya. kita tahu di bulan puasa ini Hmm. banyak juga masyarakat Samarinda nih yang dari sore dia olahraga lari Ya. menjelang buka ngabuburit lah Bang. Ya, ya. Ada tips nggak untuk mereka nih agar larinya fisiknya tetap terjaga atau apa Bang? Ya, pertama memang tipsnya kalau mau ya, Mm-mm. pada saat sahur dia makan telur. Oke. Apa? Telur rebus ya. Heeh. Telur ayam kampung lah begitu ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua ya asupan gizinya harus Mm. bagus ya. Minum air putihnya saat sahur Harus itu cukup cukup, Bang cukup ya. bagus. Jangan Heeh. minum kopi lah ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya ketika dia lari Mm-mm. dia harus tentu pemanasan Oke. ya, stretching lah namanya Betul. ya. Kemudian jangan dipaksa harus kencang, Mm-mm. tapi harus statis. Oke. Harus statis ya kan. Heeh. Sehingga dia tidak kelelahan dan Oke. apa namanya? Dehidrasi. Mhm. Oke, jadi itu Sobat Busama ID bagi kalian nih kan bulan puasa Ya, yang ya. mau ngabuburit mungkin mau lari Bang ya, Iya, olahraga apapun itu iya. intinya pemanasan dan Pemanasan. gizinya cukup Bang ya. Gizinya cukup. Oke, itu Sobat Busama ID. Jadi kita langsung mungkin terkait hoax Bang. Ah, ya, ya. Hoax di dunia olahraga tuh ada nggak sih Bang? Ya ada. Oke, Khususnya pada saat kejuaraan berlangsung ya. oke. Ya, Seperti apa itu Bang? contoh umpamanya kita menyampaikan berita-berita agar lawan kita nanti itu eh, bisa protes. Oke. Itu kan mengganggu psikologi Heeh, atlet ya. iya. Umpamanya dia kasih berita, contoh umpamanya eh, Kalimantan Timur memberikan bonus Oh, sekian, oke. ya kan? Sementara daerah lain Heeh, hanya sekian. oke. Kita tidak sebutkan nilainya ya. Iya. Sehingga oleh atletnya, aduh kacau ini. Mhm. Ini pasti bagus ini Oke. Kalimantan Timur. Kenapa? Bonusnya tinggi. Padahal beritanya belum tentu benar Bang Padahal ya. belum tentu benar. Oke. Sehingga kita harus hati-hati terkait dengan Mhm. informasi yang belum valid. Jadi Oke. harus bijak dengan informasi yang ada itu. Sehingga Mhm. kita tidak termakan oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, yang dalam hal ini berita-berita yang hoax. Mhm. Nah, ini terkait hoax sendiri kan Bang, seperti yang selama ini jadi isu di tengah masyarakat kayak gini. Misalnya kita ada orang dalam di suatu lembaga, oh kita bisa nih masukkan anak kita jadi atlet. Nah, itu kan termasuk hoax Bang. Abang melihat seperti fenomena itu seperti apa Iya, Bang? ada pasti ada. Heeh. Jadi berita-berita seperti itu kadang-kadang membuat orang tua, keluarga Mhm. merasa bahwa ternyata ada kong kali kong gitu ya. Oke, betul. Padahal sesungguhnya tidak juga. Mhm. Karena pelatih-pelatih itu kalau menerima itu tidak menerima begitu saja. Betul, Tentu betul. ada syarat Ada mutlaknya, ada penilaian-penilaiannya ya Bang penilaiannya. ya. Heeh. Umpamanya kalau umpamanya bola voli itu dia harus tingginya sekian. Betul. Kemudian kalau umpamanya bola itu harus tendangannya bagaimana. Terutama fisik seperti yang Bang Rasman Kemudian bilang tadi ketiga ya. adalah bagaimana fisiknya. Mhm. Nah, jangan sampai kita menerima hoax itu dari orang itu Betul. hanya gara-gara ya salah info Mhm. sehingga kita bisa marah-marah dengan pelatihnya yang merekrut, Betul, betul. pencapnya atau cabang Mhm. olahraganya yang merekrut ya. Oke. Jadi memang kita harus bijak terkait dengan informasi apapun. Mhm. Jangan pernah mudah percaya dengan informasi Oke. yang belum tentu benar adanya. Mhm. Tapi bisa konfirmasi. Oke. Ya, bisa konfirmasi kepada pihak-pihak terkait Betul, sehingga betul. kita tidak termakan oleh Hoax itu Bang ya. informasi-informasi yang tidak benar. Oke. Terutama kemarin tuh yang lagi rame banget tuh Paskib Bang. Yang katanya ada orang dalam ini. Sebenarnya kan enggak, itu penilaiannya sudah sesuai Ya, dan ya. ya itu seperti apa sih Ya. Abang melihat masyarakat kita kan apalagi masih minim Ya, terkait memang sih literasinya itu nih juga Bang. menjadi evaluasi kita yang begitu ya. Mhm. Artinya evaluasinya secara menyeluruh. Oke. Bisa saja ada, Oke. tapi jangan mudah percaya, Betul. jangan mudah terhasut. Benar. Bisa ada benar, bisa juga salah. Makanya Oke. kita memang harus pandai-pandai menerima informasi. Mhm. Jangan-jangan orang memanas-manasi kita kan. Betul. Oke. Bang Rasman sendiri berdinas nih sekarang sudah berapa lama Bang? Sampai saat ini. Berdinas di mana maksudnya ini? Ini sebagai ASN. Saya ber-ASN ini sejak tahun 2002 tahun 2002 ya. Oke, 2002 berarti Jadi sudah berapa sudah 23 tahun, Bang.
23 tahun ya? Iya. Ya 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu Abang pernah terkena hoax nggak? Misalnya kan, apalagi Bang Rasman ini sering statement di media Ya, dan ya. lain-lain. Pernah nggak ada media yang apa ya membelokkan statement Abang? Pernah kena hoax lah. Pernah. Seperti apa Bang? Ya sepertinya contoh umpamanya ada informasi bahwa cabang olahraga ini tidak ikut dipertandingkan. Oke. Iya enggak? Heeh. Ada juga informasi bahwa menghasut saya Oke. khususnya pada saat Puslatda. Oke. Karena pada saat Puslatda itu kan banyak sekali informasi dari berbagai Heeh. macam sumber ya, Betul betul. bahwa atletnya tidak diperhatikan Nah, lah segala itu macam Bang. ya. Heeh. Sehingga saya bisa saja kalau saya tidak bijak menerima informasi itu bisa saja saya emosi kepada Benar. teman-teman mungkin cabang Heeh. olahraganya Heeh. kah atau Heeh. teman-teman koninya kah. Hmm. Sehingga saya tabayun, Oke. nelpon, Heeh. konfirmasi, betulkah itu informasinya belum ada makanan Oke. vitaminnya mamanya Heeh. atau Heeh. apa itu istilahnya? Ya suplemen ya, Heeh. Heeh. suplemen. Karena saya konfirmasi sudah ada. Cuma yang memberikan info ini ternyata eh, salah mendapatkan input dari orang. Mispersepsi Bang ya. Oke, Miskomunikasi, miskomunikasi. sehingga saya sebagai apa namanya, sebagai aparat pemerintah Heeh. Heeh. yang membidangi itu, Betul. ya tentu saya harus konfirmasi dulu kepada siapa. Oke. Kalaupun itu tidak benar, tidak lantas saya lakukan, saya manas-manasi lagi, tidak. Betul. Minimal informasi itu saya perhalus sehingga Oke. informasi itu tidak bias terhadap orang yang menerima informasi itu. Oke, siap. Nah, Bang, terkait hoax sendiri kan kita tahu nih, masyarakat kita apalagi saling berlomba-lomba. Nih, misalnya ada satu informasi, Bang. Ya. Mereka saling berlomba untuk mengirimkan jadi orang pertama nih, Bang. Siapapun yang jadi pertama pengirim informasi, mereka tuh merasa bangga. Nah, Ya. apalagi dari grup-grup WhatsApp keluarga terutama, Bang. Ya, ya. Abang melihat fenomena seperti itu seperti apa, Bang? Iya, betul sekali itu adanya. Ya. Tapi bagi saya ya itu kan mungkin kebanggaan. Betul. Ya. Tapi ya diresponlah dengan baik. Tidak mesti bahwa yang terakhir itu menerima informasi, memberikan informasi kemudian dia tidak update dengan berita. Betul. Tapi minimal ketika kita mendapatkan informasi itu, ya pertama yang kita lihat dulu benar tidaknya Sumbernya, Bang ya. dari mana. Kemudian yang kedua, kalau sudah lihat ini anunya, kita bisa konfirmasi dari berbagai macam media. Kan Betul. apa susahnya sekarang ya. Betul. Kemudian yang ketiga, ya tentu ketika mendapatkan informasi itu tidak lantas kita share Langsung lagi. share, Bang ya. Iya, ketika kita dapat informasi, yang langsung share. Heeh. Lihat dulu, kita Iya. kita periksa Betul. betul-betul apakah ini benar atau tidak. Karena bisa saja itu sudah benar, tapi tidak terupdate. Benar. Tadinya bapaknya kita mendapatkan medali emas 2 sudah. Sudah mau 3. Iya. Ternyata yang mengasih informasi itu baru final di WA-nya sudah bilang insya Allah final. Yang membaca itu, oh ini dapat emas sudah. Iya, Padahal baru bertanding. Baru bertanding. Nah itu yang Betul. bahaya itu. Saya berapa kali mendapatkan informasi di media grup, di WA grup, baru final, ya. Alhamdulillah kita dapat medali emas. Narasinya sudah begitu, Bang ya. Sudah narasinya kita pun, oh alhamdulillah. Begitu konfirmasi baru pertandingan. Nah, Betul. Nah itu bahayanya, makanya siapapun ya masyarakat, khususnya masyarakat olahraga mendapatkan berita atau melihat berita yang belum sampai pada raihan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan langsung share. Oke, kalau bisa stop di kita aja, Bang ya. Yang namanya hoax tuh kalau bisa stop kita aja, dosa kita Stop share kita lagi. aja. Betul. Makanya ketika saya mendapatkan informasi, saya enggak langsung share, enggak mau saya. Ya saya stop di saya. Iya. Sejam 2 jam. Ketika sudah benar adanya, baru saya share. Jangan karena apa itu mau duluan, mau dianggap hebat mendapatkan info, kemudian secepatnya iya, padahal yang di-share informasinya belum tentu benar, Bang ya. Paling banyak yang di olahraga itu. Yang itu tadi. Dia baru masuk final, belum apa namanya? Belum belum dapat medali. Alhamdulillah kita mendapatkan medali emas. Padahal belum tentu emas, siapa tahu nanti jadi perak kan, Bang. Kita pun ikut terprovokasi juga. Betul. Kayak ini kita lihat videonya baru bertanding.
Oke, Bang, ini terkait hoax kan kita memang tidak ada habis-habisnya, apalagi Oke. era digitalisasi informasi sekarang ini sudah serba cepat. Ya, sama. Media sosial Ya, sudah banyak banget, ya, ya. bahkan masyarakat aja sekarang sudah bisa jadi wartawan, Bang. Oh, Mereka bisa upload video, ya, bahkan video yang sudah lama ya. mereka upload Nah, lagi. itu yang bahaya itu. Nah, Bang, Abang melihat peran serta media dalam hal ini untuk memerangi hoax, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim nih, Bang. Seperti apa, Bang? Ya, pertama memang harus kita proteksi ya. Oke, Kita proteksi media-media yang terbiasa menyampaikan informasi-informasi yang tidak valid. oke. Kedua, memang Kominfo itu harus sesering mungkin melakukan Sosialisasi, Bang, ya. sosialisasi, edukasi Mm-mm. kepada para wartawan, Betul, betul. wartawan-wartawan Bener, yang ada saat ini kan banyak sekali wartawan baik bener, banyak. yang sudah tersertifikasi maupun Nah, yang yang tidak, belum. iya, Kan ada betul. juga wartawan yang belum kan, Bener. tapi dengan mudahnya beritanya bagus, Mm-mm. tapi belum mengandung unsur apa 5W 5W1H. 1H Heeh. gitu. Oke. Ada pesan-pesan khusus nggak, Bang, terhadap masyarakat Samarinda maupun Provinsi Kalimantan untuk ya tadi tips-tips dari Abang nih untuk menghindari hoax ataupun apalah terkait olahraga kita ke depan ini, Bang, harapan Ya, dari Abang sendiri. Sobat Bersama ID nih, eh, Bang. para sahabat bersama ID dalam rangka mengurangi dampak dari hoax itu, Mm-mm. ya sebaiknya ketika menerima informasi berita, khususnya berita olahraga, Mm-mm. khususnya lagi pada saat kejuaraan, Mm-mm. agar bijak menerima informasi itu. Oke. Karena kalau dia bijak menerima informasi, maka sama saja menyelamatkan Mm-mm. eh, provokasi-provokasi dari luar sana, Oke. menyelamatkan informasi Mm. sesat. Ya. Betul. Kemudian yang ketiga, eh, bagi eh, penyebar hoax, Mm-mm. ya mbok ya ndak usah di share-share yang kira-kira itu bisa Betul. mengandung unsur-unsur yang Mm-mm. tidak bermanfaat bagi Benar. masyarakat. Karena ketika dia menyebarkan Mm. informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, Mm. maka sama saja itu Oke. mengadu domba antar kita, sehingga kita pun terjadi selisih paham Oke. dan memunculkan konflik-konflik baik secara psikologis Mm. maupun secara psikis. Oke. Oke, Sobat Bersama ID, tidak terasa kita hampir 45 menit sudah, Bang, Oh menemani ya. Sobat Bersama ID nih. Nah, di akhir ini mungkin kita bakal lanjut lagi nanti di next episode seperti yang Bang Rasman bilang tadi. Ya. Jagalah kesehatan, apalagi di bulan puasa nih, Bang, ya. Ya. Bagi kalian yang memang mau olahraga, jangan lupa minum yang cukup, Ya. gizi yang cukup. Bahkan ada tips tadi dari Bang Rasman, kalau bisa minum putih telur kalau mau larinya kuat, Bang, ya. Telur Telur lah, Bang, ya, telur. rebusan Telur ya. rebus, Telur oke, rebus telur ya. rebus. Oke, terkait hoax juga Bang Rasman sudah sampaikan tadi untuk menghindari yang namanya hoax, untuk menghindari dari konflik-konflik, Bang, ya. Ya. Baik psikologis maupun konflik sosial mungkin, Bang, ya. Konflik sosial. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bang Rasman Rading pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.